Lagi bersama saya di sini si Yoyo channel sederhana di bumi. Nah, sahabat Anabul, saat ini saya sudah berada di salah satu kabupaten yang ada di Kota Makassar, yaitu Kabupaten Jeneponto di Bumi Turatea. Ada yang pernah ke sini makan coto kuda? Yang belum harus mampir ke sini ya. Oke, sahabat Anabul, saat ini saya sudah berada di salah satu kantor, yaitu kantor peternakan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Nah, ngapain saya di sini? Nah, di sini saya akan bertemu dengan salah satu dokter hewan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Akan sharing-sharing pastinya ya terkait masalah kucing. Dan ya, sahabat Anabul, ada yang berbeda hari ini ya. Biasanya kameramen saya adalah seorang lelaki yang ganteng, pria yang ganteng, tapi saat ini seorang wanita yang sangat cantik sekali. Damn! Yang sangat luar biasa. Nah, dia senyum-senyum tuh ya. Mau tahu orang yang mana? Nah, ini dia nih. Nah, itu dia orangnya ya. Nah, sahabat Anabul, di sini cuacanya agak sedikit ekstrim ya, karena anginnya juga agak sedikit kencang. Jadi rambut saya udah kemana-mana juga ya. Tapi masih ganteng kan, sahabat Anabul ya. Baca. Oke, sahabat Anabul. Dokternya juga belum datang ya, jadi sembari kita nungguin dokternya, karena tadi juga sempat nelpon juga, katanya masih on the way ya, jadi sambil kita nunggu, kita masuk aja langsung ke dalam ya, come on. 2000 years later. Nah, sahabat Anabul, saat ini saya sudah berada di dalam klinik dokternya. Dan langsung aja kita ke dalam ya, kita menemui dokternya ya. Come on. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ayo ya. Nah, Dok, di sini saya bersama tim datang ke sini ya, Dok ya, berkunjung ke tempatnya dokter ya. Nah, dokter ini adalah dokter hewan Nurliani Samsul ya, kalau nggak salah, Dok ya. Mohon maaf kalau salah nih, Dok ya. Oke, kita langsung aja, Dok ya. Nah, Dok, kedatangan saya di sini bersama teman-teman hanya pengen sharing-sharing aja sih, Dok, sebenarnya masalah kucing ya. Karena kan saya kan ada rumah kucing, Dok ya. Dan ada banyak banget keluhan-keluhan yang sering teman-teman tanya juga, dan kadang saya agak ribet gitu untuk ya benar banget gitu, Dok. Nah, Dok, langsung aja Dok ya. Nah, pertanyaan pertama itu paling sering banget teman-teman kadang nanya gitu tentang kerontokan bulu. Iya, seperti itu ya, Dok. Kenapa terjadi kerontokan bulu? Iya. Oke. Kerontokan bulu umumnya sih sebenarnya hal yang wajar ya. Kalau rontok bulu itu pada kucing ada fase pergantian bulu. Jadi kalau untuk kerontokan bulunya itu biasanya memang wajar akan terjadi kerontokan bulu. Nah, kerontokan bulu seperti apa sih yang tidak wajar? Iya. Nah, kerontokan bulu yang tidak wajar itu jika terjadi dalam jumlah banyak atau dia terjadi di spot-spot tertentu pada tubuh kucing. Nah, kalau di spot-spot tertentu pada tubuh kucing itu biasanya kita menyebut dia dengan alopecia. Alopecia, Dok ya? Yes, alopecia. Nah, alopecia ini ada banyak penyebabnya. Jadi kalau kita runutin ya penyebab alopecia, bisa karena kutu. Karena kutu, Dok ya? Pasti rontok. Kemudian bisa karena alergi makanan, dia pasti rontok. Kemudian bisa karena infeksi jamur, itu pasti dia akan rontok juga. Dan kelainan hormon juga dia bisa rontok. Abses itu biasa terjadi karena mereka kelahiran ya, itu pasti akan rontok. Nah, kalau misalnya masalah hormon seperti itu, Dok, rontok nggak sih kalau misalnya kucing lagi pada fase girawi seperti itu, Dok? Oke, itu bisa. Bisa, Tapi Dok, ya? itu masih kategori normal. Fase birahi pasti mereka akan rontok. Cuman yang nggak normal itu kadang-kadang fase dia setelah melahirkan. Jadi sebenarnya di sini nih diperlukan cat owner itu lebih aware, lebih care, bisa lihat. Jadi cat owner itu bisa ngelompokin. Oh ini, oh ya sudah masih normal. Setiap dia melahirkan memang rontok. Oh ini nggak normal ya. Kok kayaknya di bagian kupingnya kok bulunya habis ya? Ya, Nah, yang itu. seperti ini yang harus cat owner bedakan bahwa sebenarnya rontoknya ini normal atau tidak normal, normal atau alopecia, itu tadi. Jadi kalau misalnya kerontokan bulu itu cara untuk mengatasinya seperti apa nih, Dok?
Kalau dia kerontokan bulunya normal ya sudah, nggak masalah, memang akan rontok karena pergantian bulu. Tapi tergantung dari penyebabnya. Iya. Kalau penyebabnya karena kutu, otomatis kita harus menghilangkan kutunya dong. Pastinya dok ya. Kalau penyebabnya karena tadi jamur, kita harus menghilangkan jamurnya. Kalau penyebabnya karena abses itu nggak semua orang bisa lihat, tapi kalau memang kita bawa ke klinik hewan biasanya memang bisa oh ini abses nih, jadi dia rontoknya karena abses di spot-spot tertentu. Jadi kembali lagi yang harus penting dibedakan oleh cat owner adalah ini penyebabnya apa dulu. Jadi kalau udah tahu penyebabnya atau ngelihat atau gini aja deh, alopesianya dulu deh, oh rontoknya udah nggak wajar nih. Nah, itu udah warning, silahkan ke klinik-klinik hewan terdekat. Harus ditangani cepat dok ya. Cepat. Seperti Karena itu, dok, ya. itu bisa menjadi gejala awal dari terjadi sesuatu pada kucing kesayangan Anda. Nah, jadi sahabat Anabul, ini udah pada tahu ya apa sih penyebab dari kerontokan bulu ya. Jadi semoga juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Anabul bisa terjawab dengan jawaban dokter ya dok ya. Ya. Dan dok, penting nggak sih kalau misalnya kucing itu harus divaksin seperti itu dok? Nah, vaksin ya, saya sih mengatakan sangat penting ya. Karena sebenarnya sama deh, lebih baik mencegah Daripada mengobati dok. mengobati. Benar. Nah, apa fungsinya vaksin? Vaksin kan tujuannya untuk meningkatkan imunitas ya. Nah, kembali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dia butuh imunitas dari virus-virus tertentu. Nah, adanya di mana? Adanya di dalam vaksin. Jadi vaksin itu sebagai tameng gitu dok ya. yes, paling penting selain kita sayang, kita harus memperhatikan kesehatannya. Kesehatannya dengan apa? Ya dengan vaksinasi salah satunya. Dan kalau ngomong masalah vaksin ini dok, itu ada fase-fase berapa bulan sekali gitu untuk vaksinnya? Iya. Nah, jadi untuk vaksinasi itu biasanya vaksin awal ya. Tapi kadang-kadang kalau saya di sini agak awam ya, saya dapat beberapa kucing yang dibawa itu emang benar-benar belas nggak pernah divaksin. Jadi tetap saya ulang ke awal. Tapi kalau untuk awalnya itu kucing divaksin di umur 2 bulan, 8 minggu ya, 2 bulan. Kemudian di booster lagi selanjutnya. Jadi itu dulu deh, yang umum dulu deh. Yang karena untuk vaksin awal dong ya, vaksin awal dulu. Saya tuh selalu nekanin udah vaksin awal dulu deh. Untuk vaksin selanjutnya, kalau ibu udah datang, saya bisa jelasin. Jadi vaksin awal dulu di umur dia 8 minggu. Setelah itu kita booster lagi. Untuk booster selanjutnya itu 1 bulan kemudian. Itu dulu deh yang paling penting. Jadi emang benar vaksin itu juga sangat penting dok ya. Kalau saya itu nomor 1. Nah, jadi buat sahabat Anabul yang ada di Kabupaten Jeneponto ya dok ya, yang pengen vaksin langsung aja menemui Dokter Liani di sini sudah standby ya dok ya. Saya selalu standby. Nah, Senin sampai dengan Jumat ya, ingat ya. Nah, dok, aku masih banyak pertanyaan nih dok. Boleh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya doknya ini kadang kan kucing dalam keadaan kondisi yang sehat kok tiba-tiba muntah seperti itu dok? Itu muntah ya? Iya, kenapa seperti itu dok? Oke. Muntahnya tapi dalam keadaan sehat ya. Jadi Yeah. yang jelasinnya satu spot muntah dalam keadaan sehat. Mm-hmm. Oke. Muntah dalam keadaan sehat itu biasanya disebut dengan muntah bulu ya. Muntah bulu Iya, benar. muntah bulu yang wajar itu biasanya terjadi 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Kalau muntahnya lebih dari itu dan warnanya sudah berbeda, Ya. warning terjadi sesuatu pada Pencernaan. bukan apa terjadi sesuatu. Saya juga belum bisa bilang itu pencernaan, dia akan macam-macam terjadi sesuatu pada kucingnya. Jadi kalau dia lebih dari 2 sampai 3 kali bisa jadi kembali lagi ke kerontokan. Ya kan? Balik lagi ya. Iya, balik lagi bisa jadi karena mungkin karena dia terlalu banyak rontok akhirnya muntah bulunya berlebihan. Iya, Kan? benar-benar. Kalau cat ownernya care, kok muntah bulunya sering banget ya? Apa karena rontoknya berlebihan ya, jadi dia muntah bulunya lebih banyak. Nah, itu bisa jadi salah satu dibanding faktor ya. Iya, salah satu faktor aja. Jadi sobat Anabul, jadi kadang kan kucing mengalami muntah dalam kondisi yang sehat. Nah, lagi-lagi itu kadang pengaruh ke kerontokan bulu, terus mungkin pencernaan yang nggak bagus atau mungkin pengaruh yang lain juga. Faktor dari luar. Faktor kucing itu kan kadang juga ini ya dok ya, mengalami tingkat stres seperti itu. Iya, Pengaruh nggak sih dok? Kadang muntah Pengaruh. seperti itu. Stres itu juga berpengaruh. Kadang-kadang kan begini.
Kalau pengalaman Ya. pengalaman kan nggak semua orang memelihara kucing cantik. Benar banget. Tiba-tiba ada tamu main-main, tapi serodok-serodok di main apa gitu. Ya. Itu kan kucingnya stres, tapi Benar. anak tetangga bikinnya main. Main. Tapi sebenarnya itu kucingnya stres. Nah, ini sebenarnya itu paling simpel yang saya lihat di kehidupan sehari-hari. Terus kucingnya nggak biasa dibawa naik motor. Ya. Terus tiba-tiba diajakin hanya terus karena pengen di apa gitu kan. Benar. Dipeluklah erat-erat, di apalah dalam keadaan panas, terik matahari. Kucingnya kan stres. Jadi banyak kalau kita bicara faktor stres itu banyak. Banyak ya dok Kalau ya. kita bicara faktor stres itu banyak. Dan Perubahan pola makannya juga bisa stres banyak sekali. Ya, dan itu salah satunya dok ya. Yes, pengaruh stres dan akhirnya berakibat dengan seringnya muntah seperti itu dok ya. Yes. Nah dok, selain muntah dok, aku juga sering ngalamin beberapa kali ya, dan juga ini pertanyaan dari teman-teman juga, kucing tiba-tiba lumpuh seperti itu dok. Oke, lumpuh. Kalau lumpuh, tiba-tiba lumpuh ya. Kalau lumpuh gini nih, kalau tiba-tiba tanpa ada entah benturan atau entah dia jatuh atau kakinya kena benturan, trauma dari luar, trauma dari luar benturan. Biasanya itu karena parasi darah. Nah, kembali lagi, parasi darah penyebabnya apa sih? Gigitan kutu. Gigitan kutu. Yes, jadi kembali lagi ke gigitan kutu itu sendiri. Kalau untuk penanganannya biasanya ada produk-produk tertentu yang untuk si kutu ini yang ditetes itu, yang ditetes itu, nah, biasanya pakai yang itu untuk penanganannya. Jadi sebenarnya ya kembali lebih baik rutinitas itu dilakukan daripada mengobati. Kalau udah lumpuh kan lebih susah. Lebih repot lagi dok ya, karena saya sudah mengalaminya beberapa kali. Nah, kalau kucing lumpuh juga nih dok, itu pengaruh nggak sih karena kurangnya asupan nutrisi atau mungkin makanan itu beda yang lagi kalau lumpuhnya karena dia malnutrisi. Biasanya kalau dia malnutrisi itu kelihatan dari pola makannya aja. Mungkin cat owner-nya juga nggak terlalu care ngeliat program makannya dia seperti apa. Itu kan terukur. Seumpama kucing Anda satu hari minumnya berapa, makannya berapa gram, tiba-tiba Anda pergi, Anda apa, tapi nggak ada yang ngurusin gitu. Atau dia lagi keadaan hamil, mestinya asupan makanannya lebih dari biasanya, tapi dikasihnya sama aja. Sementara kan dia lagi dalam kondisi hamil, harusnya dia makannya lebih, vitaminnya lebih. Nah, ini bisa mengakibatkan malnutrisi. Malnutrisi itu lumayan susah kalau dia udah mengalami malnutrisi, dan lumayan mahal untuk recovery-nya lagi. Nah, itu juga dok ya. Yes. Jadi untuk meminimalisir budget juga tetap harus aware dengan peliharaannya ya, kucingnya juga ya. Jangan sampai terjadi yang namanya malnutrisi seperti itu dok ya. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, terkait masalah ini ada sih kaitannya dengan kucing cacingan dok ya, tapi dia lebih ke mencret seperti itu dok. Mencret itu biasanya terjadi karena ada infeksi. Ya, mencret itu terjadi biasanya karena ada infeksi. Kembali lagi, infeksinya apa? Biasanya parasit. Selain dia pola makan yang berubah ya, kadang-kadang dia mencret karena pola makannya berubah. Tapi kebanyakan mencret, bukan kebanyakan tapi ada yang terjadi mencret karena parasit. Nah, parasitnya dok ya? Ini hubungan minum obat cacing di sini nih. Hubungan minum obat cacing pada kucing yang sangat penting. Jadi kalau kita bertanya obat cacing itu penting. Cara meminumkannya yang kadang-kadang sudah saya kasih minum obat dok, obat cacing kapan? Sekali dok, udah umur berapa? Oh, cuma sekali, itu nggak cukup. Jadi untuk pemberian obat cacing itu kita berhitung. Fase-fasenya juga ya. Kita berhitung umur 2 minggu sampai 12 minggu dia harus diberikan per 2 minggu. Artinya kalau kita hitung 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, 12 minggu. Ini yang bagus ya. 2, 4, 6, 8, 12. Kapan diulang lagi? Untuk 12 minggu ke 12 bulan. Kita akan memberikan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dok ya. Insya Allah deh kalau ini dipenuhin, kucing Anda sehat walafiat. Enggak mencret, enggak cacingan lagi. Enggak cacingan. Jauhlah dari mencret yang jadi gejala ya. Enggak cacingan pasti. Benar. Jadi balik lagi ke pemberian obat cacing itu dok ya. Nah dok, cacing udah ya, terus mencretnya udah, terus kucing yang lumpuh juga udah nih dok ya. Nah, ada satu pertanyaan ini agak sedikit riuh di otak saya nih dok. Aku juga nggak tahu penyakit ini seperti apa. Nah, toksoplasma bahayanya terhadap manusia seperti apa dok? Mungkin sahabat anak juga di rumah. Ini sangat menarik. Ada yang belum tahu nih dok ya.
selain pertanyaan ini ya ada, enggak ada, saya nggak mau pelihara kucing, saya punya anak cewek. Saya kan Nah, benar banget. Jangan dipegang-pegang, anak perempuan nggak boleh pegang kucing, tak tokso. Nah, kadang ada yang harus dipahami. Tokso ini dari mana sih asalnya? Tokso ini biasanya terinfeksi sama kita nih manusia ya. Sama kita nih manusia saat kita melakukan perlakuan yang tidak higienis saat membersihkan kotoran dan kandang. Jadi nggak ada higienis ya. Kenapa? Kotoran dan kandang. Kotoran dan kandang. Itu harus di garis bawah ya. Kotoran dan kandang. Kotoran dan kandang. Bukan karena kita meluk-meluk, bukan ya. Nah, kenapa si kucing juga harus bersih? Nah, faktornya itu jangan sampai ada kotoran yang nempel di badannya dia. Lagian juga kalau kucing bagus, kucingnya kayak sembarangan kan, dia punya box kan? Bener kan? Benar. Nah, jadi sisa cat owner yang melihat nih untuk dirinya sendiri, saya higienis nggak sih saat membersihkan ini? Benar dok. Nah, kenapa harus higienis? Karena si parasit ini kan nempelnya di situ. Nah, kalau kita nggak higienis, kotoran terpegang oleh tangan dan kita sempat nggak cuci tangan lah, kita nggak cuci tangan dan sempat masuk ke dalam tubuh, oke? Masuk ke dalam tubuh, nah otomatis kita terinfeksi dong. Nah, sebenarnya alurnya seperti itu. Jadi lebih ke kebersihan aja sih dok sebenarnya ya. Jadi kucing itu nggak berbahaya terhadap siapapun ya dok ya. Entah itu perempuan, anak perempuan atau mungkin ibu hamil, tapi lebih ke kebersihan aja ya. Karena kalaupun misalnya nggak bersih kan kadang juga timbul jamur lah, timbul inilah dari faktor kebersihan itu sendiri dok ya. Pasti nomor 1. Nah, dokter di sini kan mungkin salah satu dokter yang ada di Kabupaten Jeneponto ini ya, yang menjadi dokter hewan. Ini banyak nggak sih warga Jeneponto yang mungkin punya pet, iya bener gitu yang datang ke sini? Kalau banyak sih lumayan ya. Pasien di sini untuk kucing juga lumayan banyak, udah lumayan banyak dan dengan beberapa keluhan gitu dok ya? Iya, beberapa keluhan dan biasanya sih agak-agak sama penyakitnya dok ya? Agak-agak sama. Ya, nah dok, kalau misalnya nih yang punya yang pet owner gitu pengen beli apa sih namanya pakan lah, beli ini, ada nggak sih di Jeneponto ini pet shop yang menyediakan itu? Ya, untuk daerah Jeneponto kebetulan untuk pet shop saya sendiri sebagai ownernya. Nah, ya. Sendiri sebagai owner. Oh, jadi dokter punya nih? Iya, tapi belum opening ya. Jadi alamat si pet shopnya ini, nama pet shop saya Luna Pet Shop. Luna Pet Shop ya, ingat ya. Alamatnya ada di Jalan Lingkar, depan RSUD Lanto Denpasar. Ya, nanti alamatnya saya tulis aja di bawah nanti di kolom deskripsi ya dok ya. Iya. Jadi buat sahabat Anabul yang ada di Kabupaten Jeneponto yang pengen merawat kucingnya biar tetap sehat, biar tetap cantik, nah langsung saja berhubungan dengan Dokter Liani yang ada di klinik hewan. Ini tempatnya di mana sih dok? Ini Puskeswan. Oh, Puskeswan ya. Ini alamatnya di mana sih dok? Ini Jalan Abdul Jalil Sidki. Jalan Abdul Jalil Sidki ya. Nah, berhubungan karena tempat ini kan juga satu kantor dengan dinas peternakan ya, jadi pasti gampang deh untuk didapat tempatnya ya. Nah, terima kasih ya dok ya sudah nyempetin waktunya dok ya untuk sharing-sharingnya. Dan jangan lupa sobat Anabul di subscribe, like dan juga share ya jika informasinya bersama Dokter Liani juga bermanfaat buat sahabat Anabul semuanya. Dan jangan lupa jika ada saran, ide ataupun kritik langsung aja ketik di kolom komentar ya untuk perbaikan konten-konten di Si Yoyo Channel di video berikutnya. Sekian dan wassalam.